Orang Kristen tidak bebas masalah, bahkan tidak bebas atau kebal penyakit. Orang Kristen juga nggak kebal kematian, hanya maut telah dikalahkan. Saya tahu kalau saya mati, saya masuk surga, itu bukan karena dongeng cerita atau sebagai pepatah saja, sebagai sajak seperti surga itu ada di telapak kaki ibu. Dari kecil kan kita dengar seperti itu. Tapi saya tahu sekarang surga dari firman Allah, surga adalah sesuatu yang pasti bagi orang yang telah diselamatkan. Hari ini kita akan belajar dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Ambil catatan dan siap-siap hari ini maraton sepanjang harian. Saya berikan judul hati yang gembira. Tuhan mau anak-anaknya happy loh. Banyak orang itu mengira Tuhan itu ingin kita itu menderita. Penderitaan itu gak usah diinginkan. Pasti ada dalam perjalanan hidup kita. Kita hidup di dunia. Tapi hati kita hendaknya bersuka cita karena Tuhan. Bergembira karena janji-janjinya. Sepanjang hari ini judulnya menunya munculkan semua. Nah itu dia. Kita mulai dengan ibadah ke-1, saya beri judul damai dengan Allah dan dengan diri sendiri. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Dimulai dengan sebuah salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Berhenti di situ. Sedikit latar belakang. Ini adalah surat Paulus yang pertama sebenarnya kepada orang-orang Kristen di Eropa. Di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2 nggak usah dibuka. Di sana tercatat bahwa Paulus tinggal di Tesalonika, ini ibu kota provinsi Makedonia, selama 3 akhir pekan saja atau 3 sabat. Jadi dia nggak lama, tetapi berdiri gereja. Dari sana saya lihat betapa diurapinya pelayanan Paulus dan kawan-kawannya. Hari ini juga sama, gereja Mawar Sharon terintis di mana-mana. Tidak perlu bahkan 3 bulan. 1-2 akhir pekan terjadi sesuatu di situ. Dan Paulus bertanggung jawab atas gereja-gereja yang berdiri. Paulus ajari mereka jalan-jalan Tuhan. Dan Paulus ingatkan bahwa sumber bahagia mereka bukan lagi dari dunia yang gonjang-ganjing dan berubah-ubah. Kalau kita punya gembira itu berdasarkan kejadian, gak akan tahan. Sebentar kita bisa happy, sebentar bisa sedih, jangan-jangan sampai depresi. Roller coaster feeling atau perasaan kita. Tapi kalau gembira kita atau bahagia, joy, sukacita kita itu berakar pada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan. Apalagi ada pepatah dalam firman bunyinya, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bukan dibutuhkan bahkan, yang diinginkan. Ini bukan memanipulasi Tuhan, kita dapatkan semua yang kita inginkan. Kalau keinginan kita salah dan berdosa, sudah jangan pernah bertanya. Tetapi kalau keinginan kita itu tulus, murni, bagus. Kalau hati kita bergembira karena Tuhan, banyak berkat mengalir dengan sendirinya, tidak perlu bahkan dikejar. Tuhan ingin kita itu happy. Tapi happy itu harus akarnya pada damai dengan Allah. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita? Ngapain sih kita ini kaya, gak punya masalah, sehat walafiat, umur panjang, mati damai sejahtera. Maksudnya mati tenang. Tapi setelah meninggal dunia, masuk neraka. Buat apa? Buat apa kita itu senangkan papa mama kita kalau kita gak pernah membawa Injil kepada mereka? Ujungnya api penghakiman. Dan kita sama sekali gak peringatkan karena takut ditolak. Takut nanti dipandang sebelah mata. Kan sayang. Buat apa kita sayang keluarga kita, tapi kita tidak pernah beritahu mereka tentang jalan keselamatan itu. Makanya itu Paulus di sini ajarkan,
Saya ulang lagi ayat pertama dari Paulus. Silwanus ini adalah Silas. Dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika, perhatikan kalimat berikutnya. Yang di dalam Allah Bapa. 3 akhir pekan sebelumnya, sebelum Paulus datang, mereka masih hidup dalam kegelapan. Mereka masih belum ada di dalam Allah Bapa, mereka masih berada di dalam iblis yaitu setan. Tapi Paulus berkata kepada jemaat orang Tesalonika yang ada di dalam Bapa. Wow, ada perasaan gembira yang tersirat dalam surat. Paulus happy sekali dan bangga. Baru aja berapa akhir pekan yang lalu sebelum aku ke situ. Kalian semua masih melayani setan. Masih melayani hawa nafsu dan memuaskan keinginan dagingmu. Tapi setelah 3 akhir pekan, 3 sabat bersama denganmu. Kalian semua sudah ada atau berada di dalam Allah Bapa. You are in God and God is in you. Itu adalah kegembiraan yang sejati. Itulah sukacita. Gak ada sukacita lebih besar daripada berada di dekat Bapa. Tapi mengingatkan kita bahwa keindahan itu adalah dekat Bapa. Sekalipun suara saya pagi-pagi belum terlalu buka. Susah hit high notes atau not-not yang tinggi susah dicapai, belum bangun nih suaranya. Tapi betul sekali seperti melodi yang dinyanyikan tadi, bahwa kebahagiaan atau gembira itu tidak mungkin terjadi atau sejati jikalau kita tidak berdamai dengan Allah Bapa. Kalau kita jadi musuhnya Allah karena dosa kita belum diampuni, atau kita belum bertobat dari dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Kalau kita belum menerima pembasuhan darah Yesus, sebab orang-orang Tesalonika ini berada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kita itu bisa datang kepada Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Gak bisa lewat agama, apapun keyakinannya, sekalipun Kristen-Kristenan. Apalagi yang tidak kenal Kristus atau jauh dari Injil. Kalau seseorang tidak pernah terima Yesus secara pribadi, alias dia hanya ikut-ikutan, peduli amat kalau anak kita sudah kita paksa ke gereja dengan kita sejak mereka kecil. Kalau mereka tidak pernah ngambil keputusan pribadi untuk ikut Yesus, mereka juga masih tersesat di hati mereka. Roh mereka belum selamat. Apalagi mereka yang gak pernah ke gereja aja bukan jaminan. Coba bayangkan. Apalagi mereka yang jauh dari Kristus. Agama pun di dalam kepercayaan mereka tidak mengajarkan Kristus. Setiap orang butuh Tuhan. Setiap orang butuh Yesus. Kalau seseorang belum terima Yesus, dia belum berada di dalam Bapa. Melainkan murka Allah masih ada atasnya. Sebab hanya Yesuslah pengampunan dosa. Hanya Yesuslah penebusan. Yesus berkata, akulah jalan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali, itu berarti tutup bersih. Kecuali melalui aku, kata Tuhan. Di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jesus is the entrance to the Father. Yesuslah pintu. Akulah pintu, Yohanes 10. Yesus itulah pintu masuknya kepada Bapa. Mau keluar dari Bapa, mau check out juga gampang. Tinggalkan Yesus. Demi promosi dalam karir misalnya sekarang terjadi banyak di masyarakat. Yesus dijual lagi bukan oleh Yudas, tapi oleh orang tersebut. Kalau kita menyalibkan Tuhan Yesus itu kedua kalinya dan menginjak-injak roh kasih karunia dan menjual lagi darahnya, mana ada pengampunan kedua, sebab Bapa tidak akan mengutus Mesias lagi. Tidak ada Mesias lain selain anaknya, putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu. Kalau Yesus adalah entry atau entrance, Yesus juga adalah exit dari Bapa. Kalau orang meninggalkan Yesus maksudnya, berarti orang itu meninggalkan Bapa. Jangan pernah berkata, semoga aku akan diterima suatu hari arwahnya oleh Allah Bapa di sorga. Kalau kita tinggalkan Yesus, gak akan diterima. Karena Bapa tidak punya atonement,
atau korban lain untuk pengampunan dosa kita? Kalau anaknya yang tunggal aja ditolak, masa kita bisa diselamatkan oleh darah nabi-nabi? Masa kita bisa diselamatkan oleh pendeta? Masa kita bisa diselamatkan sama amal sosial kita? Kalau darah putranya yang tunggal, anak Allah yang hidup aja ditolak mentah-mentah, apa artinya amal sosial dan kebaikanmu? Semua itu kain kotor. Semua kesalahan manusia adalah kain kotor di mata Allah. Paham maksudnya? Anda tahu ayat itu kan? Mungkin pernah dengar di Alkitab ada tercatat. Kesalehan manusia itu kain kotor di hadapan Allah. Maafkan ya. Kain kotor di situ itu pakai akar kata. Ngomong gini agak sungkan, tapi saya ngomong terus terang supaya Anda tahu. Karena ini adalah ilustrasi darah, sama-sama darahnya. Dibandingkan dengan darah Kristus. Kalau kita mau coba sogok Allah di sorga itu dengan kesalehan kita supaya masuk ke sorga suatu hari nanti arwah kita diterima. Kata kain kotor yang disamakan dengan kesalehan manusia itu adalah kain haids, kain wanita yang datang bulan. Darah kotor yang keluar dari badan mereka. Disamakan, masa bisa masuk sorga lewat kesalehan? Darah Yesus suci. Kesalehanmu seperti darah kotor yang ada di kain wanita yang lagi haid. Tuhan akan menerima itu sebagai korban. Apa artinya kesalehan? Itulah sebabnya tidak ada jalan lain kecuali kita harus beritakan Injil kepada orang-orang yang kita kasihi. Gak ada jalan lain. Jangan kira kalau mereka itu sumbang rumah sakit, kalau mereka itu sumbang amal sosial, mereka akan diterima. Itu semuanya kesalehan yang adalah kain kotor di mata Allah. Hanya satu yang diterima oleh Bapa, darah Yesus. Nanti kalau kita berbuat baik, setelah kita diselamatkan, bukan demi membeli keselamatan, setelah kita itu diselamatkan oleh Tuhan, kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita itu adalah buah Roh Kudus. Salah satu daripada 9 buah-buah Roh Kudus yang dicatat di Alkitab itu adalah goodness atau kebaikan alias kebajikan. Bukan sebagai persembahan untuk masuk surga, tapi sebagai persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan apa ku balas Tuhan selain memuji dan menyembahmu? Dengan apa ku balas Tuhan kau mengampuni aku ya? Hendaknya aku mengampuni musuh-musuhku ya kan? Kalau aku cuma-cuma menerima semua anugerah dengan cuma-cuma ku berikan, maka kita berbelas kasihan. Itu sebagai respon kita akan keselamatan. Perbuatan baik kita amal sosial, bukan supaya kita itu diterima oleh Bapa. Sebab itu kesalehan manusia, kain kotor, haid wanita. Saya ingin supaya kita memahami ini. Bahwa damai dengan Allah itu adalah sumber segala kegembiraan. Kebahagiaan nomor 1 di akar oyotnya yaitu keselamatan. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia? Tapi kita binasa suatu hari nanti. Dan antara kita dengan keselamatan atau kebinasaan hanya sebatas nafas oksigen terakhir di paru-paru kita. Bayangkan jam kehidupan diputar hanya sekali dan tidak tahu kapan akan berhenti. Jangan pernah berkata, nanti aku tua, aku pasti mati. Zaman sekarang, zaman edan, orang muda pun bisa meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu kapan alarm clock kita akan menyala. Ketika kring berbunyi dan kita tidak bisa kembali, keselamatan yang kita usahakan atas orang itu terlambat sudah. Kita tidak bisa usahakan keselamatan, keselamatan sudah dibeli dengan lunas oleh darah. Darah anak domba Allah. Kita hanya bisa memberitakan Injil itu kepada sesama kita. Dan biar Roh Kudus yang bekerja. Tapi Tuhan butuh ketaatan kita. Karena kunci kerajaan sorga Tuhan tidak taruh di tangan malaikat. Andai kata malaikat yang memberitakan Injil kelar sudah sehari. Mereka bisa pergi ke seluruh pelosok dunia. Gak perlu tiket yang mahal kemana-mana. Coba bayangkan kalau malaikat mengetuk pintu rumah seseorang yang Anda tahu. Gak langsung bertobat apa? Kelihatan terang gitu di depan jendela. Atau di depan pintu mereka ketika dibuka. Aku Gabriel. Ngawang-ngawang gitu, apa mereka gak terima Tuhan? Apa Tuhan gak salah ya serahkan kunci ke kita? Kenapa harta yang paling berharga sepanjang sejarah dunia, Injil Yesus Kristus itu ditaruh pada bejana tanah liat?
daging dan daki seperti kita. Kalau kita tidak mandi, kita lah tanah liat itu. Kenapa Tuhan taruh harta itu pada bejana tanah liat? Kenapa Tuhan percayakan kepada saya yang penuh kelemahan? I don't know, don't ask me. We can only obey. Karena saya pikir, why? I don't know why you've chosen me. Aku tidak tahu kenapa engkau memilih kami. Kenapa engkau memilih saya. I don't know. I can only obey. Saya hanya bisa taat. Seluruh keluarga, saya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan sesungguhnya. Kecuali kalau semua sudah diselamatkan. Coba bayangkan. Dengan pengenalan dan pengetahuan serta pewahyuan ini. Kalau keluarga kami berlima misalnya. Lalu tiba-tiba ada satu yang masih sisa. Bagaimana saya bisa tidur nyenyak tiap malam. Memikirkan kalau apa terjadi hari ini. Jika sesuatu terjadi di luar dugaan, si itu binasa. How can I sleep well? Saya nak ajarkan agar kita mengidap penyakit amnesia. Insomnia, tidak bisa tidur. Enggak ya. Tapi maksud saya adalah sebagai kiasan. Gimana sih kita bisa hidup tenang? My joy will not be complete. Sukacita saya nggak akan pernah penuh. Kalau saya tahu papa saya belum selamat. Kalau saya tahu adik saya belum selamat. Kalau saya tahu om saya belum selamat. Kalau saya tahu BFF saya, best friend saya itu belum selamat. Bagaimana saya bisa tenang kalau tahu bahwa anak-anak saya belum selamat? Makanya Paulus berkata, aku bersyukur kepada ayat 2, buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Paulus bisa punya rasa syukur karena dia tahu orang-orang di Tesalonika yang merupakan kawan-kawan barunya 3 pekan tersebut, hari ini sudah menjadi orang Kristen yang lahir baru. Oh haleluya. Tapi di sini juga kita diajari di ayat 2. Bahwa supaya kita itu belajar bergembira karena Tuhan. Kita harus mempraktekkan yang namanya mengucap syukur. Praktekkan. Practice giving thanks. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami, dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berhenti di sana. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata dengan begitu mantapnya, aku bersyukur kalian semua sudah diselamatkan. Saya berharap melalui CG Fund bulan September ini, di akhir bulan kita punya alasan berseru dan bersorak berkata, aku bersyukur seluruh keluargaku sudah diselamatkan. Yang beriman berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Aku bersyukur seluruh kantorku sudah diselamatkan. Katakan amin. Paulus berkata dengan begitu mantapnya, saya bersyukur mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan kami menyebut kamu dalam doa kami. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh, Paulus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, pelajaran berikutnya tentang hati yang gembira yang saya ingin sekali ajarkan pada gereja kita. Yang ayat 2 kita baca sekali lagi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Sekarang lupakan alasan dia bersyukur. Tapi Paulus ini punya satu kebiasaan baik. Dia punya kebiasaan untuk bersyukur. Kalau kita bicara soal mempraktekkan iman kita setelah kita diselamatkan, salah satu cara mempraktekkan iman adalah lewat bersyukur. Bersyukur itu beriman sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Dari ayat ini saya bisa mempelajari sifat Paulus yang perlu kita tiru di gereja perjanjian baru. Kami, bukan hanya Paulus, tapi juga Silwanus, Silas, dan juga Timotius, anak-anak rohaninya. Paulus dan kawan-kawannya itu punya satu kebiasaan, punya satu trademark.
Hari ini orang Kristen di seluruh dunia, kita sudah bisa berkhotbah atau tidak bisa berkhotbah. Kristen baru atau Kristen lama. Kalau kita Kristen lahir baru, kita harus punya satu trademark. Orang Kristen itu dikenal dari sejak zaman gereja mula-mula sebagai sekelompok orang yang selalu bersyukur dan positif. Mereka disebut orang-orang yang paling happy di seluruh dunia, padahal dianiaya. Kalau Anda baca ayat-ayat ini, Paulus ada singgung kan, sekalipun waktu kamu menderita pun, kamu tetap tekun. Kamu tetap menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Melalui penindasan yang berat sekalipun kamu menerima firman itu dengan sukacita karena firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang Kristen tidak bebas masalah, bahkan tidak bebas atau kebal penyakit. Orang Kristen juga gak kebal kematian, hanya maut telah dikalahkan. Saya tahu kalau saya mati saya masuk surga, itu bukan karena dongeng cerita atau sebagai pepatah saja, sebagai sajak seperti sorga itu ada di telapak kaki ibu. Dari kecil kan kita dengar seperti itu. Tapi saya tahu sekarang sorga dari firman Allah. Sorga adalah sesuatu yang pasti bagi orang yang telah diselamatkan. Orang Kristen itu bahkan tidak luput dengan kematian loh. I will die someday. Kalau Tuhan belum datang, saya pun akan mati. Kita semua pasti akan dapat giliran kalau Tuhan belum datang untuk kedua kalinya. Tetapi orang Kristen itu satu trademarknya yang membuat seluruh dunia tertarik akan iman kita. Mereka itu positif sekali. Mereka itu ceria sekali. Ditindas, dianiaya, tetapi mereka tetap gembira karena Tuhannya. Baru minggu ini saya baru tidak lama, berapa hari lalu melayani kebaktian duka cita, kebaktian penghiburan. Untuk salah satu CGL kita yang terbaik, namanya David VL. Dulu selalu pakai seragam hitam seperti ini di sini, meninggal dunia karena kanker lidah. Bukankah dalam fakta dalam hidup ini ada orang yang sembuh, ada yang tidak sembuh? Saya nggak tahu kenapa ada yang tidak sembuh. Suatu hari saya akan tanya ketika ketemu Tuhan muka dengan muka, Tuhan, why some people don't get healed? Tapi kalau dokter, orang waktu dia praktek, dokter nih, dan kalau ada pasiennya sembuh atau pasiennya mati, dia tetap praktek kan? Dia tetap berusaha untuk keluarkan preskripsi obat-obatan yang bisa menyembuhkan, bukan? Fokus kita adalah terus menyembuhkan. Tapi David ini luar biasa. Ibadah terakhir nanti, saya mau dedikasikan dengan sebuah khotbah, sorga selalu di hatiku. Saya dedikasikan untuk CGL kita ini, salah satu domba terbaik kita yang hari ini sudah pindah tangan pengembalaan dari gereja kita pada gereja yang kekal di sorga. Dan kemarin pada waktu di situ, Anda tidak akan kira itu kebaktian duka cita. Sayanya nangis, karena saya baru pulang kan dari bepergian. Belum sempat ketemu sama dia. Ketemunya sudah ada di peti. Saya nangis, tapi keluarganya udah kuat, tabah. Apalagi istri yang ditinggal dengan putranya yang masih kecil. Satu. Anda kira di sana orang kan nangis-nangis, haru biru. Enggak tuh. Lalu giliran ayahnya, yang juga adalah seorang CGL kami, CGL kita, berdiri dan memberi kesaksian, semua ketawa. Bukan melucu, tapi hatinya itu penuh dengan enteng, sukacita, damai sejahtera, tahu anaknya di mana, suami di mana, suami daripada almarhum. Almarhum suaminya ada di mana. Itu saya harap yang di kiri kanan, karena itu di luar, bukan di ruang VIP di dalam situ. Kiri kanan itu jangan terkejut loh. Gereja Mawar Sharon punya penghiburan itu. Kebaktian penginjilan kemarin. Kurang lebih 10 orang terima Tuhan dari antara keluarga yang belum terima Yesus. Tahu nggak siapa yang mendoakan? Tahu nggak siapa yang mendoakan orang-orang yang angkat tangan itu? Keluarga, istri yang ditinggalkan, apa mamanya, mertuanya, saudaranya. Itu yang datang yang doakan. Jadi kalau Anda lihat pemandangan itu, yang mendoakan orang-orang adalah keluarga yang berduka. Pertanyaan saya, siapa yang menghibur, siapa yang dihibur di sini?
Lalu ketika kesaksian demi kesaksian diberikan, amin, ada tertawa. Tapi juga anehnya gini, hanya anak Tuhan yang bisa sambil nangis, tapi sukacita. Dalam duka cita ada damai sejahtera, itu hanya anak-anak Tuhan. Karena dia tahu hidupnya tidak berhenti di sini, tapi pada kekekalan. Orang kanan kirinya itu kalau nggak sampai itu adalah keluarga-keluarga yang nggak kenal Tuhan, mereka kan heran, kenapa di situ kok semangat sekali. Di sini putus asa, putus pengharapan, bahkan depresi. Aduh, mati aku, gimana nih? Di sebelah sini, haleluya, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang kekal. Suatu hari akan ada pertemuan di udara. Kita akan reuni lagi dan sebagainya. Coba bayangkan, kiri kanan itu pasti memperoleh roh kesaksian. Ketika mereka dengar di sini ada amin, ada tepuk tangan. Tapi kalau dilihat kembali, tidak ada sesuatu yang lucu. Semua orang berlinang air mata. Tapi hati mereka gembira karena janji Allah. Itu hanya anak Tuhan. Itu hanya anak Tuhan. Luar biasa sekali. Inilah trademarknya anak-anak Tuhan. Ngalami kematian pun mengucap syukur. Mengucap syukur itu dalam segala keadaan. Makanya Paulus ketika di dalam penjara, juga di Makedonia. Anda sadar nggak? Provinsi Makedonia ini, sedikit Bible study, kota atau ibu kotanya adalah Tesalonika. Ada satu kota di sebelahnya namanya Filipi. Paulus dipenjara di situ. Masih dalam spirit yang sama di provinsi yang menganiaya, Paulus dipasung lengan dan kakinya. Dia bersyukur dan terjadi gempa di sel-sel napi. Semua narapidana punya pintu terbuka lebar-lebar karena goncangan yang terjadi. Dari sini kita pelajari sesuatu. Hanya anak Tuhan yang waktu menderita, waktu dianiaya, waktu perkabungan bisa mengucap syukur itu hanya anak Tuhan. Karena kita punya hidup itu tidak berhenti di sini. Karena kita melihat kekekalan. Karena kita punya hidup yang kekal. We have eternal life. Kekristenan itu bukan agama. Agama yang didaftarkan di dalam negara. Tapi sebenarnya iman kita itu supranatural. Iman kita itu melampaui hidup ini. Kemurahanmu lebih dari hidup, kata firman Tuhan. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang agamawi. Jadilah orang Kristen yang kokoh berpendirian pada Injil, yang punya keyakinan penuh yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kata Paulus. Ketika kamu terima Injil itu, kamu terima hanya sebagai ceramah atau kamu terima sebagai jalan hidup. Kalau kamu terima sebagai jalan hidup, terimalah dengan keyakinan dan kekokohan keyakinan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan saya sarankan, seorang pengkhotbah kalau tidak memberitakan Injil dengan keyakinan dan dengan kokoh keyakinannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, step out of the pulpit. Jangan berdiri di pulpit. Whoever is preaching the gospel, siapa yang memberitakan Injil, kalau bukan memberitakannya dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus untuk menyelamatkan, hanya sekedar ceramah dan pengetahuan, turunlah dari pulpit. Sebab Injil bukan ceramah. Injil itu corongnya sorga dan memberitahu kepada semua. Injil itu loudspeakernya sorga beritahu, inilah jalan keselamatan. Inilah jalan kehidupan. Inilah jalan kepada Bapa. Orang Kristen itu gitu, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Paulus berkata, karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sedikit FYI for your information only. Makedonia adalah provinsi yang kejam sama Paulus. Mau tahu kenapa dia 3 akhir pekan saja di Tesalonika? He was kicked out. Dia ditendang keluar sama orang-orang Tesalonika, bukan jemaatnya. Sama mereka yang gak suka sama Paulus. Dia ditendang keluar. Gak sampai sebulan udah out of the city. Paulus gak gitu. Paulus di satu tempat itu biasanya paling tidak misalnya di Efesus dia 3 tahun. Di Korintus dia 1,5. Gak pernah dia cuma 3 akhir pekan. Dia kalau kerja itu kerja sampai kelar. Paulus itu bukan orang yang setengah-setengah. Dia itu keluar karena visanya dibatalkan. Ceritanya itu diusir dengan tidak hormat. Karena dia seorang hamba Allah. Kayak Yesus di Gerasa. Ingat ya, Yesus mengusir setan legion itu dari seorang gila. Yang mematahkan semua rantai yang keluyuran di kuburan. Saya kira setelah itu mereka semua akan datang dan bersyukur sama Tuhan dan berkata, thank you. Orang ini mengganggu, hari ini kau selamatkan. Tapi gara-gara
gara-gara ribuan babi. Ya. Kalau pikir-pikir juga secara manusiawi ya cingli. Babi sekarang berapa 1 ekor 1 kilo, coba pikirkan. Itu ribuan, itu kira-kira kerugiannya berapa miliar. Tapi bagi Tuhan harga 1 jiwa itu lebih dari miliaran. Saya pernah hitung ya, tapi sekarang saya lupa. Itu babi kalau sekarang pasarannya berapa, itu ribuan, itu coba hitung sendiri. Itu kerugiannya Tuhan samakan. Atau harga satu orang gila loh, bukan satu orang waras. Itu melebihi daripada harga 1 peternakan babi hilang semua dagangnya. Tuhan bilang mending selamatkan ini ludes. How precious is your father then? Seberapa berharga ayahmu, om Anda, anak Anda, istri Anda atau suami Anda yang belum kenal Tuhan. Seberapa berharga hidupmu. Harganya bukan babi, harganya anak Allah digantung di kayu salib. Bersyukurlah Tuhan mencintaimu. Jangan kita mengeluh karena 1-2 hal dalam hidup ini. Apapun yang kau alami sampai berdarah-darah pun belum kan dalam peperanganmu melawan daging dan dosa. Belum sampai kau mencucurkan darah. Sudahlah kalau 1-2 hal itu masih kita pertanyakan kenapa diizinkan gini, kenapa aku alami begitu. Udahlah telan saja. Hidupmu harganya tidak bergantung dengan kejadian. Hargamu sudah diset dari Kalvari 2000 tahun lalu. Anak Allah ditukar lukir dengan Anda. Dia yang tanpa dosa dibunuh jahanam. Supaya kita yang berlumuran dosa dimandiin jadi anak-anak kerajaan Allah. Siapa di sini mau serahkan anaknya untuk keluarkan nabi? Siapa yang berani? Taruh anaknya kalau Anda punya 1 anak. Putramu satu-satunya. Ditunggu dulu 7 tahun gak punya keturunan. Baru diberikan di tahun ke-8. Ada 1 orang perampok di luar sana. Dan menghadapi regu tembak. Anda rela serahkan anak Anda itu ganti dia. Dia Anda adopsi di rumah. Si anak muda yang masuk ke penjara sekarang ini yang menghadapi regu tembak sebentar lagi. Dia yang membunuh tetangganya. Mau Anda tukar anak Anda dengan seorang pembunuh? Bapa menukarkannya dengan pembunuh seperti kita yang dikit-dikit benci sama orang. Bapa menukarkan putranya yang tunggal pecina untuk pecina-pecina seperti Anda dan saya. Seperti penipu-penipu seperti kau dan aku. Tukerin tuh orang baik aja gak tentu mau. Lihat anak orang lain kenapa sakit. Anak kecil leukemia gak bisa ditolong lagi. Udah terlambat penanganan. Anda pegang anak Anda dan berkata untung bukan kamu nak. Padahal itu teman baiknya masih bisa bilang untung bukan kamu nak. Meskipun dia turut berduka cita. Mau tuker kan? Tuker tempat. Anak dia selamat, anak Anda yang mati. Sama teman aja gak mau. Apalagi sama napi. Tuhan itu serahkan, Bapak itu serahkan putranya yang tunggal untuk narapidana sorga seperti Anda dan saya. Cuannya apa sorga itu punya kita? Dapat apa? Makanya itu ada orang yang berkata, aku layani Tuhan, kenapa kok Tuhan gak berkati aku? Tahu diri hai manusia, tahu diri. You kira you siapa? Kadang-kadang kalau saya mau nuntut Tuhan itu saya ada suara dalam hati saya itu menjerit nurani saya berkata, tahu diri Philip Mantova. Kamu kira kamu siapa? Iya Tuhan, iya Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang ini hanyalah sebagai respon kasih. Beritakan Injil, kau terimanya, Anda menerimanya dengan cuma-cuma. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. CGFan ini diadakan bukan supaya kita tambah member kita udah banyak. Banyak member itu banyak pusing. Tapi kita bicara dari sisi Golgota. Masih ada pekerjaan yang belum kelar. Yesus jangan mati sia-sia. Beritakan Injil kepada orang lain. Lakukan bagianmu. Tapi Pastor Philip saya gak bisa khotbah. Gak harus khotbah. Saya memberitakan Injil awal-awal 10 orang yang saya bawa itu saya gak khotbahin kok. Saya bawa mereka ke gereja. Saya bawa mereka ke CG. Waktu zaman dulu itu namanya CG juga. Cell group tapi. Waktu saya di Kanada. Saya bawa. Tugas saya cuma bisa bawa Saya gak bisa khotbah kok. Tapi satu-satu diselamatkan akibat kami berdoa. Nanti lewat mulut siapa yang Tuhan pilih sebagai loudspeakernya ya udah terserah Tuhan. Puji Tuhan. Lihat ini anak-anak Tuhan. Orang Kristen punya satu trademark. Bersyukur. Kalau Anda bersyukur Anda diselamatkan, Anda tidak akan tinggal diam melihat orang yang akan binasa. Kekristenan yang mati dan hidup itu kelihatan dengan cara dia
menanggapi Injil. Kelihatan sekali. Gereja kita ini bukan social club. Ada satu kaos tulisannya anti social club. Gereja kita ini bukan social club. Gereja kita ini gereja. Gereja harus memberitakan Injil. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, ayat 8, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus bangga, Paulus bilang gini loh, Makedonia ini kejam, tetapi gara-gara kamu, Kristus dipertimbangkan. Luar biasa ya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema. Firman Tuhan itu bergema sampai seluruh provinsi. Bukan hanya di Makedonia, sampai Akaya. Sampai provinsi sebelahnya. Sebab mereka sedih, bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ingat ya, zaman itu belum zamannya sosial media. Belum zamannya internet. Tidak heran, penyebaran mereka gak seberapa dibanding kita gak impress nih. Kita gak kagum. Kenapa kita impress hanya di Makedonia dan Akaya? Itu seperti orang di Jawa Timur diberitahu, gara-gara kamu, Injil itu bergema sampai ke Jawa Tengah. Kalau orang di Jawa Barat atau di DKI Jakarta, gara-gara kamu Injil itu bergema sampai ke Cirebon atau sampai ke Lampung. No big deal. Ya karena sekarang kita apa-apa viralnya seluruh dunia. Kalau viral, nggak viral pun pasti banyak. Tapi zaman itu, orang itu hidup di dusun-dusun. Kota besar pun nggak seberapa dibanding metropolitan hari ini. Jadi caranya Injil menyebar itu lewat perubahan hidup. Indah ya. Gara-gara kamu, firman Tuhan bergema, tahu nggak? Advertensi yang paling canggih, yaitu petobat-petobat baru yang berubah hidupnya. Your converts are your best advertisement. Petobat-petobat baru itu, kalau dia berubah hidupnya, itulah alasan mengapa satu keluarganya nanti ikut Tuhan. Jangankan satu keluarga, satu kampung seperti orang Samaria, ada satu wanita yang ketemu sama Tuhan di sumur. Dan orang itu kan punya 5 laki-laki yang sekarang terakhir pun bukan suaminya, dia gak pernah sah tuh hubungannya. Tapi karena dia berubah, dia ketemu Mesias, dia bawa satu kampung Samaria, bahkan sebelum nanti di gereja mula-mula. Filipus ke Samaria, terjadi penginjilan, kesembuhan, orang lumpuh berjalan. Dukun-dukun bertobat. Setan-setan diusir keluar. Sebelum itu Yesus sudah didengar seluruh Samaria, gara-gara kesaksian satu wanita. Seorang pezina yang terkenal sekali, itu wanita nakal, seluruh kampung tahu. Injil sampai ke Samaria. Itu luar biasa loh. Kalau Anda tahu, Samaria dan Yahudi itu musuhan. Hingga sampai hari ini mereka itu ada gap. Orang-orang Yahudi tidak terlalu suka orang Samaria karena mereka ngaku-ngaku mereka itu adalah keturunan Abraham. Padahal mereka itu campuran. Orang-orang Yahudi merasa kamilah ras yang murni. Jadi Samaria punya tempat worship sendiri. Punya klaim-klaimannya sendiri. Sama-sama ngeklaim Abrahamnya. Ini ngeklaim Abraham, ini juga ngeklaim Abraham. Sampai sekarang loh gak akur. Tahu nggak tempat tembus menerima rabi Yahudi namanya Yesus. Seorang guru. Gara-gara satu wanita Samaria yang diubahkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Your converts are your best advertisement. Petobat-petobatmu. Bapak ibu saudara, makanya itu Yesus berkata kalau ada satu domba tersesat kembali, Yesus itu merayakannya melebihi 99. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih. Tapi 99 itu kalau tidak mau pergi bersama dengan Yesus memberitakan Injil cari domba yang terhilang. Mereka sudah menjadi domba stagnan. Tapi satu itu akan membuka pintu untuk 990 yang lainnya. Tuhan Yesus bukan mau cari follower. Sebenarnya sorga itu fine-fine saja gak akan ada kita.
Pernah nggak pernah nggak Anda itu kita pikirkan, ngapain sih kita itu beritakan Injil? Ngapain sih kita penuhi sorga? Saya alami itu. Saya kasih contoh ya, sebuah kesaksian simpel aja dalam sehari-hari. Pernah nggak Anda ketemu sama orang yang sangat super menjengkelkan? Orang yang menjengkelkan pasti ada, tapi ada yang super loh. Di dunia ini memang ada superhero, tapi juga super yang menjengkelkan ada. Saya kalau ketemu sama orang menjengkelkan gitu ya, menjengkelkan. Ada orang itu sama sekali, bahasa Ibrani apa ya? Sama sekali bojengli. Sama sekali orang yang nggak masuk akal gitu. Bener-bener orang itu, saya nggak ngerti di mana gambar dan rupa Allah yang masih sisa di hidup orang itu nggak kelihatan. Ada orang itu yang sama seperti beast, seperti monster. Ya. Saya sih nggak terlalu terpaku dengan apa yang terjadi di media sekarang ini itu. Saya sih nggak ngikuti begituan. Cuman sehari-hari banyak orang yang begitu. Jangan-jangan kita lah orangnya. Super menjengkelkan. Sama orang itu, gitu. Ketika saya gregetan ya, saya sempat bilang dalam hati saya dan Roh Kudus tegur saya. Aduh Tuhan, udahlah Tuhan. Kalau saya boleh milih dengan jemaat manusia yang tercinta, cukup wis taruh kami di satu kampung di sorga. Kita tinggal satu RT, satu RW. Saya tak sepeduli sudah ujung bumi, lu mau binasa mau apa. Kalau seluruh orang-orang yang kau selamatkan, kau mati adalah untuk orang-orang kayak gini semuanya. Sorga ada mereka, gak ada mereka, mendingan gak ada Tuhan. Kenapa sih aku nih yang butuh mereka diselamatkan, wong mereka saja yang binasa aja enggak. Cuek acu tak acu kok mau selamat atau enggak. Kenapa saya ini yang butuh, ayolah yang merengek-rengek, yang nangis di kaki Tuhan. Nah kalau itu papa mama saya sendiri saya lakukan. Nah ini orang menjengkelkan kok, ngapain saya? Doain musuh saya untuk selamat. Mendingan saya diem aja. Kalau dia masuk neraka saya nggak usah syukuri, tapi di hati aja diam-diam, tahu rasa lu. Enak kan? Kalau di akhirat nanti kita bisa beritahu sama satu orang berdosa yang kecele dan berkata, ya kan aku udah beritahu, kenapa kamu tolak-tolak aku? Nah tahu rasa lu, kan enak kan? Perasaan puas, vengeance is sweet, balas dendam itu manis. Selekas saya berkata begitu, Roh Kudus berkata, kamu dulu adalah mereka. Iya, aku dulu adalah mereka. Unda-undi 11-12, kita semua ini unda-undi. Aku adalah mereka. Untung Tuhan tidak mengiyakan orang yang pernah berkata gitu tentang kamu. Dan memberimu kesempatan. Tuhan gerakkan orang yang memberimu kesempatan. Orang yang butuh. Padahal dia gak butuh. Dia bukan apa-apanya kamu. Tapi dia merengek-rengek di tahtaku. Dia yang kejar-kejar. Seolah-olah Roh Kudus itu kejar-kejar. Seperti orang yang cari utangan gitu loh. Ini siapa butuh siapa? Injil itu lebih dibutuhkan oleh orang yang belum menerimanya daripada orang yang memberitakannya. Kenapa orang memberitakannya yang nangis-nangis? Kenapa orang yang memberitakannya yang merengek-rengek? Yang minta-minta, yang memohon-mohon berikan dirimu diselamatkan. Kalau secara manusia jahatnya, lu orang mau binasa ya terserah. Masa urusan gua gitu kan? Tapi selekas saya berkata gitu saya ditegur Tuhan. Kamu dulu ya mereka. Malu saya. Roh Kudus kalau ngomong tuh gak perlu banyak bicara, satu kata langsung masuk, langsung nusuk. You were one of them. You were them. Iya. Tapi anehnya, sekalipun saya jengkel dengan orang yang menjengkelkan ini, waktu nanti saya duduk sama-sama, contohnya, kasih contoh, di sebuah tempat pesta. Saya duduk di sebelahnya. Ujung-ujungnya, sekalipun saya sudah tutup hati, tutup pintu, terserah, kamu mau binasa apa, mendinganlah saya gak usah beritahu, kamu gak peringatkan. Kan saya juga gak salah. Tapi ketika dia buka mulut, ada kesempatan. Tetap aja tuh. Kita ini kan hanyalah bond servant of Jesus. Kita ini kan hanyalah budak hambanya Tuhan. Ketika dia buka mulut, ada kesempatan. Saya langsung bawa Injil ke orang itu. Saya beritahu dengan dia dengan sungguh-sungguh. Mau peduli amat, mau khotbah di depan 10.000 atau khotbah di depan 1. Saya lakukan dengan segenap hati, saya tinggal makanan saya ngomong sama dia, padahal itu makanan enak. Dan saya lagi lapar. Saya cerita tentang Yesus terus. Orang itu mendebat, saya terus usahakan untuk dia itu dibawa 1 senti lagi ke Tuhan. Setelah selesai, di mobil saya pikir waktu pulang, bukannya saya sudah tutup pintu. Ketika orang itu buka mulut, tetap aja tuh Roh Kudus gerakkan saya. Tetap saya injili orang itu dengan segenap hati. Iya ya Tuhan.
Ternyata memberitakan Injil itu bukan keinginan manusia. Kalau secara manusia, aku enggak ingin. Tapi setiap kali ada kesempatan, tetap Tuhan yang bergerak di dalam diri saya. Tuhan yang menginginkan itu. Dan kalau aku berjalan dengan Tuhan, kalau aku adalah hamba-Mu, aku akan turut menginginkannya. Padahal orang itu tadi, saya dengar conversation percakapannya. Setengah jam pertama di meja itu, boten-boten enggak semuanya. Ngomong apa ini itu, aduh sombongnya setengah mati. Ya ampun, waktu dia ngomong begitu tuh kepikiran saya itu seperti lebih baik ada batu tertimpa dari surga ketempuk kepalanya. Itu lebih enak rasanya. Tapi ketika dia buka mulut, saya nggak kasih dia batu, nggak kasih dia ular, saya kasih dia roti. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa memberitakan Injil itu keinginan Tuhan. Dan kalau saya itu gini sama Tuhan, nggak bisa nggak, I'm a servant. Saya pasti akan turut menginginkannya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Perubahan hidup. Tuhan cari. Jangan sampai kita stagnan yang 99. Terakhir dan ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, ini yang terakhir adalah Tuhan suruh kita menantikan kedatangan anaknya, Yesus Kristus dari sorga, yang telah dibangkitkannya itu, yang menyelamatkan kita dari murka yang datang. Tuhan akan datang kembali. Jesus is coming back. Saya tidak berani prediksi waktunya. Kita nggak ada satupun yang tahu. Kita nggak tahu kapan. Tapi pasti sejak hari Minggu ini sekarang kita beribadah, waktunya tidak lebih panjang, waktunya lebih singkat. Hari demi hari, waktunya semakin dekat. Let's do something. Mari kita bawa jiwa-jiwa itu ke hadapan Tuhan. Dan kita sendiri, ingat ini, bekal yang kita bawa pulang apa? Apa yang kita pelajari dari 1 Tesalonika? Kita harus damai dengan Allah dan damai dengan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ada konflik batin di dalam dirimu mulai hari ini. Kenali kehendak Allah, lakukan itu, berdamai dengan dirimu. Sebab sukacita terbesar adalah taat kepada Tuhan setelah kita diselamatkan. Tuhan mau datang, jangan kita tangan hampa menghadap Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai gereja yang diutus. Jemaat terkasih pulang membawa damai sejahtera dan kasih karunia. Yang percaya dan menerimanya katakan, amin. Love you. Good morning, selamat pagi, silakan duduk.